Bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah al-lughatal islam wa lughatan nahdah wa lughata ahlil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Nabda'u bihadzal majlis في هذا الصباح بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kan ada kitabnya lah. Meita ya. Kalau ini meta itu meita ya. Itu M. Faslun. Wa amma inna wa akhatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Maka dia menasabkan mubtada yang jadi asalnya mubtada menjadi isim inna wa akhwatuha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha, dan dia itu merafa'kan khabar mubtada dan dinamailah dia menjadi khabar inna wa akhwatuha. Wa hiya sittatu ahruf, dan inna serta saudari-saudarinya itu ada 6 huruf. Inna wa anna wa huma li tawqidin nisbati wa nafi syakki anha. Yang pertama inna dan anna. Keduanya itu adalah untuk menguatkan dan menafikan keraguan, menghilangkan keraguan tentangnya. Nahwu qaulihi ta'ala fa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Allah itu pengampun penyayang, dan untuk linafyi syak, untuk menghilangkan keraguan bahwa Allah itu tidak pengampun, tidak penyayang, dinafikan oleh inna. Wa qaulihi dzalika bi anna Allah wal haqq. Yang sedemikian itu bahwasanya Allah itu benar, maha benar. Kemudian yang ketiga wa ka'anna litashbihil muakkad. Yang ketiga inna wa akhwatuha itu adalah ka'anna ditashbih untuk penyerupaan, al-mu'akkad yang juga untuk menguatkan. Qaulika ka'anna Zaidan asadun. Zaid itu seperti singa. Jadi litashbih. Nanti digunakan untuk tasbih dalam ilmu balaghah. Walakinna lil istidrak. Yang keempat, soda inna wa akhwatuha itu adalah lakinna lil istidrak, untuk menunjukkan makna kebalikan. Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Zaid itu pemberani tapi dia itu bakhil. Walaita litamanni. Yang kelima adalah laita untuk menunjukkan harapan yang impossible, yang mustahil terwujud. Nahwu laita syababa aidun. Andai para pemuda itu kembali. Nyatanya mereka telah pergi dan tak kembali. Wala'alla litaraji, untuk harapan yang mungkin terwujud. Nahwu la'alla Zaidan qadimun. Andai si Zaid qadim, datang. Baik, jadi ada 6 tadi ya. Inna, anna, ka'anna, apalagi tadi? Lakinna, la'alla, laita. Nah, inna, la'alla, inna, anna, la'alla, lakinna, laita, la'alla.
Khalas. Wa tawaqqu'i nahwu la'alla amran halikun. Dan kemudian untuk tawaqku'. Tawaqku' itu maknanya adalah al-istifaq wal khauf wa huwa irtiqabu syai' al-makruh. Yani mengharapkan tidak terwujudnya sesuatu yang tidak disukai. Contohnya tadi la'alla amran halikun. Justru mengharapkan sesuatu yang tidak disukai gitu ya. La'alla amran halikun. Mudah-mudahan si amr itu halik, ya binasa. Itu la'alla itu bisa bermakna demikian, bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Kalau bermakna positif maknanya taraji, kalau bermakna negatif tawaqku', ya terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Wala yataqaddamu khabaru hadhil huruf 'alaiha wala yatawassatu bainaha wa baina ismiha. Tidak jadi wala yataqaddamu tidak dikedepankan khabar hadhil huruf, khabar dari huruf inna wa akhawatuha ini, wala tawassatu bainaha, dan juga tidak ditengahi, ya diperantarai antaranya dengan isimnya, illa idza kana dzarfan au jarran wa majruran, kecuali jika khabarnya itu berupa dzaraf atau berupa jar majrur. Nahwu contohnya inna ladaina angkala. Inna ladaina angkala. Sungguh di sisi kami itu ada belenggu-belenggu. Ladaina itu adalah khobar inna, muqaddam. Kenapa? Karena dia berupa zorob mazrub. Ladai itu zorob. Dalam hal ini zorob makan, keterangan tempat. Nah, nanya mazrub. Nah, ladaina itu adalah khobar muqaddam. Adapun angkala itu adalah mubtada isim inna muakhir. Inna fi dzalika la'ibratan. Sungguhnya dalam peristiwa itu, kejadian itu ada ibrah, ada pelajaran. Nah, di sini fi dzalika itu adalah khabar muqaddam karena berupa jar dan majrur. Ibratannya itu sebagai isim inna. Makanya antum lihat itu dia mansub dengan tanda fathah. Jadi angkalan, ibratan itu adalah isim inna muakhar yang mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Jadi tidak boleh dikedepankan khabar inna wa akhwatuha itu kecuali kalau dia tadi dua keadaan, yakni berupa jar majrur ataukah dzaraf mazrub. Wa tata'ayyanu innal maksuratu fil ibtida'. Jadi inna itu dengan mengkasrahkan hamzahnya itu ditentukan karena ya ditetapkan dia itu menjadi maksurah, ya kasrah maksudnya. Fil ibtida, jika dia itu di awal kalimat. Jadi kalau dulu kan tidak ada hamzahnya ya, hamzah kecilnya itu enggak ada. Yang di atas, kalau di atas kan kita enak bacanya anna kalau ada tandanya. Kalau di bawah inna. Kalau dulu enggak ada, maka kaidahnya ini. Kalau ada alif lalu nun di awal kalimat, nah berarti itu dibaca inna. Jadi ini fil ibtida, itu maksudnya di awal kalimat. Inna anzalnahu. Contohnya itu inna berarti karena di awal kalimat dibaca inna bukan anna. Wa ba'da alla allati yustaftahu bihal kalam. Atau yang kedua itu karena dia setelah alla yang digunakan untuk membuka kalam. Ya, dengan alla itu digunakan untuk membuka pembicaraan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ingatlah, ya litanbih di sini. Di istiftahil kalam tadi fungsinya. Baru inna, ala inna, bukan anna. Awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih. Jadi ciri wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dengan apa yang akan datang, tidak sedih dengan yang sudah berlalu. Karena apa yang akan datang itu kan belum pasti, ya kan. Kayak almarhum Ustadz Budi Priyono itu kan kenceng orangnya dakwahnya. Bikin video-video pendek, diposting di sosmed, di-share gitu.
Kalau ada temannya, ini saya dapat cerita dari temannya yang jamaah Masjid Qaryah Thayyibah. Saya sudah nasihati ke beliau, kata beliau. Temannya masih hidup. Jangan terlalu kencang. Antum punya anak-anak yang kecil. Kecil-kecil kan anak beliau, 5 orang. Perempuan semua. Karena yang laki-laki meninggal dalam satu musibah. Kalau nanti ditangkap sama cybercrime, ya, tapi beliau kencang aja tetap jalan. Ternyata kan nggak ditangkap-tangkap selamanya oleh cybercrime. Ya, karena keduluan malaikat maut yang menjemput untuk menikmati buah dari keistiqomahan dan perjuangan. Jadi bayangan-bayangan ketakutan yang mungkin lahir dari pikiran kita atau ditakut-takutani oleh orang sekeliling kita itu cuma bayangan aja. Buktinya aman ya. Ya ada seorang aktivis dakwah jadi ASN di bawah Kemenak, berhenti dalam dakwah setelah terpilih sebagai ASN, menikmati sebagai ASN. Dianya, orang tuanya, mertuanya sudah nyaman dengan posisi itu. Akhirnya berhenti dalam dakwah, mundur. Berhenti dari jamaah. Dia karena dibayangi ketakutan-takutan yang itu belum pasti. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia Allah itu tidak takut dengan apa yang akan terjadi, tidak sedih dengan yang sudah berlalu. Gitu. Wa ba'da haitsu. Kemudian juga dibaca inna kalau dia terletak setelah haitsu. Contohnya jalastu haitsu inna zaidan jalisan. Saya duduk di mana ketika atau di mana saja. Di sini di mana saja berarti ya. Di keterangannya haitsu itu zarfu makanin mabniun ala dhammi wa mahalluhu nasab. Jadi jalastu haitsu, saya duduk di mana saja, inna zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid duduk. Jadi kalau setelah haitsu dibaca inna. Wa ba'dal qasam, dan setelah sumpah. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu ila akhir ayat. Allah bersumpah wal kitabil mubin, dan demi kitab yang nyata, yakni Quran, Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu, sungguh telah kami turunkan ia. Jadi dibaca inna karena setelah qasam. Wa ba'dal qaul, setelah qaul, maksudnya kata qala, kayak quluka, qauluka gitu. Jadi kalau setelah kata qala yaqulu qaulu itu dibaca inna. Qala inni abdullah. Dia berkata sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi dibaca inni karena setelah qala. Wa idza dakhalatil lam fi khabariha, dan ketika lam masuk pada khobarnya. Contohnya wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina al-kadzibun. Wallahu, dan Allah ya'lamu maha mengetahui, innaka sesungguhnya engkau. Nah, sesungguhnya engkau dibaca inna bukan anna, la rasuluhu karena sudahnya ada lam yang menempel pada khobar. Jadi K-nya itu isim inna, rasuluhu itu khobar inna. Nah, ditempeli lam, ya, lam taukid namanya. Atau bisa juga dibaca lam, bisa lam ibtida atau islam muzahlaqah atau muzahlafah. Bisa dibaca muzahlaqah, bisa dibaca muzahlafah. Wallahu yashhadu, dan Allah itu maha menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun. Nah itu juga ya, sesungguhnya orang-orang munafik dibaca inna. Al-munafiqin itu isim innanya, lakadzibun itu khabar innanya. Ada la di sini. Itu tadi dibaca fathah. Maaf, dibaca kasrah. Wa tata'ayyanu annal maftuhatu idza halat mahallal fa'il. Nah, sekarang kapan dibaca anna? Yakni dengan memfathahkan hamzahnya itu. Ya, yang pertama idza halat mahallal fa'il, jika dia itu menduduki kedudukan fa'il. Contoh, awalam yakfi anna anzalna. Apakah awalam yakfihim anna anzalna? Apakah belum cukup bagi mereka? Nah, apa yang belum cukup? Anna anzalna itu sebagai menempati posisi fa'il. Nanti di keterangan ya, di syarahnya itu ada di kawakib duriyahnya. Jadi anna itu harfu taukidin wa nasbin, nanya mudghamah dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin,
ismunya anzalna itu fi'lun wa fa'ilun, anzala fi'lun madin, nanya dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun, jumlatu anzalna minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru anna. Itu adalah menempati khabar anna. Wa masdar mansibak min anna wa ma ba'daha fa'ilun. Nah, itu fa'il yakfi. Jadi anna anzalna itu adalah sebagai fa'il yakfi, yakfihim. Wa taqdir aw lam yakfihim inzaluna ilaikal kitab. Jadi kalau ditakdir kalimatnya itu, apakah apa yang kami turunkan kepada engkau berupa Alkitab itu belum mencukupi mereka? Harusnya mencukupi. Kelas. Au mahala naibul fa'il. Tadi menempati posisi fa'il. Sekarang menempati posisi naibul fa'il. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, annahu bahwasanya ia istama'a, bahwasanya ia istama'a telah menyimak dengan seksama ya. Kalau sami'a mendengar biasa, kalau istama'a menyimak. Jadi kaidahnya begini ya. Tidaklah penambahan huruf dalam bahasa Arab itu kecuali memiliki makna berbeda. Jadi sami'a itu mendengar biasa. Kalau istama'a itu mendengar, menyimak dengan penuh seksama, konsentrasi. Makanya muadzin Jumat itu mengatakan apa? Ansitu wastami'u. Jadi dari kata istama'a. Nanti ada lagi jahada dengan ijtihada, itu beda. Kalau jahada ya bersungguh-sungguh tapi biasa. Tapi kalau ijtihada itu sangat bersungguh-sungguh, maksimal, usaha maksimal. Kenapa? Karena ada tambahan huruf. Coba dari jahada ke ijtihada itu berapa huruf nambah? Jahada itu 3 huruf, jim, ha, dal. Kalau ijtihada ada hamzah dan ta ya. Ijtihada. Nah, itu artinya badlul wus'i. Bersungguh dengan kesungguhan maksimal, yang kalau dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karangan Imam Al-Amidi Asy-Syafi'i itu maknanya yang tidak ada lagi di atas itu usaha, tidak ada lagi setelah itu usaha. Jadi memang puncak usaha. Istilahnya ghayatul juhdi, aqsal juhdi. Aqsa itu kan menunjukkan sesuatu yang paling jauh. Aqsa, Masjidil Aqsa itu masjid yang terjauh. Ya. Itu artinya aqsal juhdi, usaha maksimal, kita kalau terjemah. Karena ada tambahan huruf. Annahu, jadi nafarun itu fa'ilnya. Jadi sekelompok minal jin, dari jin itu benar-benar menyimak Al-Qur'anul Karim. Di Makkah itu ada namanya Masjid Jin, ya, Masjid Jin. Jadi kalau kita jalan kaki dari Masjidil Haram menuju ke Ma'la itu nanti melewati ada satu masjid namanya Masjid Jin. Nah, di situ peristiwa jin yang menyimak bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jin itu. Dinamakan Masjid Jin karena peristiwa yang disebutkan dalam Quran itu di situ. Nah, jadi kalau kita ziarah ke Makkah Madinah itu menelusuri ya jejak-jejak perjalanan para nabi, karena para nabi itu semuanya berhaji. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu ya, terlebih nabi kita kan memang di situ kampung beliau, tempat tinggal beliau, jadi banyak peristiwa yang terjadi di situ. Termasuk tugu monumen penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam itu kalau kita jalan dari Mina ke Mekah, antara Mina dan Mekah, daerah Mina Arafah itu ada tugunya. Ya, di puncak gunung itulah Nabi Ibrahim pernah akan menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Itu biasanya nanti ditunjukkan. Nah, cuman memang sayangnya banyak situs-situs bersejarah di zaman Nabi itu yang hari ini hilang. Tidak ada lagi wujudnya karena dibongkar, direnovasi oleh pemerintah Saudi, termasuk Maulid Nabi, ya tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rumahnya udah dibongkar, udah
Ya, jauh lah berubah. Kalau di kita kan kalau ada masjid itu biasanya tiang utamanya dipertahankan. Itu dibongkar sekarang jadi maktabah. Jadi perpustakaan. Yang kata Mutaif kami itu isi perpustakaan itu cuman satu pengarang kitab saja, yakni Syekh Hasan Massad, ya, pengajar di Sholatiyah, yang kitabnya sudah pernah kita kaji di MDM, yakni kitab Taqriratus Sunniyah, kitab di bidang mustalah hadis. Jadi antum bayangkan satu perpustakaan karya beliau aja, berarti karyanya banyak berarti. Kelas ya. Au mahalal maf'ul, atau karena dia menempati posisi maf'ul. Contohnya wala takhafuna annakum asyraktum billah. Jadi tadi yang mana? Annahustama'a nafarun minal jin. Jadi annahustama'a itu berarti dia menempati posisi naibul fa'il. Ya, kembali ke situ ya. Karena uhiya itu fi'il yang majhul. Jadi kalau ditakdir langsung ditakdir saja. Qul uhiya ila istima'i nafarin minal jin. Jadi gitu. Kalimatnya kalau mau ditakdir, katakanlah diwahyukan kepadaku, qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku istama'u, tentang mendengarnya sekelompok jin. Jadi annahustama'a itu ditakdir menjadi istima'u. Dari kata istama'a yastami'u istima'an. Jadi masdarnya adalah masdar sinainya adalah istima'an. Ya kan karena, atau disebut juga dengan masdar muawwal ya. Ya karena inna atau anna dan fiil itu kan bisa ditakwil. Yang belajar mulakhas qawaidil lughatil arabiyyah mudah-mudahan masih ingat kaidah ini. Jadi kalau ada inna ya dan ini ya struktur kalimat yang berupa inna dan saudara-saudaranya inna ka anna, maka dia bisa ditakwil sebagai masdar, namanya masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Au mahallal maf'ul, atau menempati posisi maf'ul, wala takhafuna annakum asyraktum billah, dan janganlah kalian merasa takut ya, annakum sungguhnya kalian asyraktum billah, jadi kalian itu berserikat dengan Allah, artinya ditolong oleh Allah. Jadi annakum asyraktum billah itu sebagai maf'ul bih, ya, menempati maf'ul bih. Kalau ditakdir kalimatnya wala takhafuna isyrakakum billah, jangan kalian takut ya, jangan kalian takut dengan bersekut, apa ya, kalau diterjemahkan asyraktum billah itu ya bersama Allah lagi. Au mahalal mubtada. Nah, selanjutnya atau karena dia menempati posisi mubtada. Jadi ada yang keempat nih. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga maf'ul bih, dan yang keempat sebagai menempati mubtada. Wa min ayatihi annaka taral arda khashian. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya engkau lihat bumi itu khashian, tunduk kepada Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Baik, au dakhala 'alaiha harful jar, atau karena masuk sebelum anna itu huruf jar. Jadi dibaca anna. Ya. Kalau bi inna itu kan enggak ada ya. Kan enggak ada bi inna. Yang ada itu bi anna. Fashhad, saksikanlah. Jadi kalau terakhir salat jenazah itu kan ishhadu, ya, saksikanlah kalian bi annahu gitu kan. Bi annahu bukan bi innahu. Bi annahu min akhlil khair, bahwasanya yaitu adalah ahli khair. Nah, kalau ucapannya asyhadu, ya saya bersaksi. Asyhadu bi annahu min ahlil khair. Jadi kalimat lengkapnya kan begitu, asyhadu bi annahu min ahlil khair. Tapi kalau bagi orang ajam itu berat kalau kepanjangan. Lalu disingkat khair. Nah, nanti akan salah dengar. Dikira cair. Karena salat fardu kifayah itu kan maksudnya diamplopi dulu. Biasanya ya, ada yang begitu. Kalau saya biasanya, insya Allah selama ada waktunya, amplopnya saya tolak, meskipun sholatnya tetap hadir. Gitu.
kalau untuk salat jenazah. Dzalika bi anallah wal haqq. Nah, contohnya dzalika bi anallaha wal haqq. Tadi sudah ya, bi anna. Wa yujuzul amrani ba'da fa'il jaza. Boleh dua perkara ini, maksudnya boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah, boleh dibaca anna, boleh dibaca inna setelah fa'il jaza. Apa itu fa'il jaza? Yakni fa al-muqtarinah bil jawab. Fa yang menyertai jawab. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Nah, di sini posisi fa itu menyertai jumlah jawab. Jadi kan kalau ada syarat itu ada jumlah syarat, kemudian ada jumlah jawab syarat. Nah, sebelum jumlah jawab syarat itu ada fa, namanya itu fa'ul jaza. Ya. Wa man 'amila minkum su'an ila qaulihi fa annahu ghafurur rahim. Siapa di antara kalian yang melakukan amal keburukan dan seterusnya sampai akhir ayat Allah fa innahu ghafurur rahim. Ya. Fa'innahu, nah fa'nya ini fa'ul jaza. Mannya itu man syarat. Amila minkum su'an itu jumlah syarat. Ya, lalu annahu ghafurur rahim itu jawab syarat. Fa'nya disebut fa'ul jaza. Nah, setelah fa'ul jaza maka dibaca anna. Boleh juga dibaca inna. Jadi fa'innahu ghafurur rahim boleh. Fa'annahu ghafurur rahim juga boleh. Jadi karena tadi apa? Wa yajuzul amrani. Perkaranya itu boleh dua, boleh fathah, boleh kasrah. Wa ba'da idzal fujaiyah, dan sesudah idza. Yang idza itu maknanya adalah fujaiyah, untuk menunjukkan keterkejutan. Kan ada idza dzaraf, ya artinya ketika, tapi ada juga idza bermakna fujaiyah, tiba-tiba, keterkejutan. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Saya pergi, ya saya keluar, tiba-tiba Zaid berdiri. Nah, gitu. Keterkejutan karena ada sesuatu yang tiba-tiba. Fujaiyah namanya. Kharajtu, saya keluar, fa idza inna Zaidan qa'imun. Tiba-tiba Zaid berdiri. Jadi dibaca inna, boleh juga dibaca anna. Kharajtu fa idza ya anna Zaidan qa'imun. Wa idza waqat fil mawdi'it ta'lil, juga bisa kalau kedudukannya itu li ta'lil, menunjukkan alasan ya. Nad'uhu innahu wal barrur rahim. Kami meminta kepadanya, minta kepada Allah. Innahu wal barrur rahim. Karena Allah itu Maha memelihara lagi Maha penyayang. Jadi meminta kepada Allah, innahu barrur rahim. Kemudian walabbaika. Kemudian yang ketiga, entah yang keberapa ini sudah tadi ya. Fa jaza satu. Kemudian idza fujaiyah dua. Kemudian ta'lil tiga. Nah yang keempat labbaika innal hamda wa ni'mata lak. Nah labbaika itu nanti namanya masdar musanna wa huwa mansub wa alamatun nasbihi al-ya labbai niabatan anil fathah li'annahu mahmulun ala musanna, karena dia itu dianggap musanna wa laysa bi musanna hakikatan, meskipun bukan musanna hakikat. Li'annal murad bihi at-taksir. Jadi makna labbai itu adalah taksir, banyak. Sama ya, lebay itu kan berlebihan ya. Lebay itu berlebihan. Banyak ngomong ya lebay. Banyak gerak nonverbal yang berlebihan ya lebay. Ekspresinya terlalu berlebihan ya lebay ya. Tapi kalau ini labbai ya maknanya adalah taksir. Uji buka ijabatan ba'da ijabatin. Jadi ini supaya memahami ya yang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi maknanya adalah uji buka. Kami penuhi seruanmu ya Allah ijabatan ba'da ijabatin. Itu maknanya. Ya. Pemenuhan setelah pemenuhan. Jadi taksir bersambung mutataliyah. Jadi setelah ini ini. Jadi terus
Au ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamatin. Makna labbai itu juga adalah saya menegakkan atas ketaatan kepada engkau, ya, penegakan setelah penegakan. Jadi setelah ini, setelah ini. Terus. Nah, kalau setelah labbai, ya, labbaik, maka setelahnya inna. Boleh juga an, labbaika innal hamda wan ni'mata. Boleh juga annal hamda wan ni'mata, karena perkaranya itu dua. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da, ini sudah selesai ya bahasan itu. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da innal maqsurah faqat. Lam ibtida itu hanya boleh masuk setelah innal maqsurah faqat. Yang innanya itu dibaca inna, ya, yang dibaca inna bukan anna. Jadi lamul ibtida itu hanya berlaku kalau inna. Ala arba'ati asya, pada 4 keadaan. Ala khabariha bisyarti. Nah, yang pertama adalah lamul ibtida itu masuk kepada khabarnya dengan syarat kaunihi muakharan musbatan. Dengan syarat khabarnya itu muakhar. Jadi memang hukum asal khabar kan muakhar. Musbatan, musbat artinya positif kalimatnya. Nahu inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Itu langsung ya, 2 contoh. Inna rabbaka, di sana inna kan? Nah, la sari'ul iqab. Ya, rabbakanya itu isim inna, la sari'ul iqab itu khabar innanya. Dan la sari'ul iqab muakhar, enggak boleh dimuqaddamkan. Ya, lalu ada la-nya lamul ibtida namanya. Disebut lamul ibtida. Ya, lam ibtida maknanya lam di awal. La sari'ul iqab. Jadi pasangannya inna. Jadi kalau ada lamul ibtida enggak boleh anna. Jadi enggak boleh dibaca anna rabbaka la sari'ul iqab. Jadi inna rabbaka la sari'ul iqab. Wa innahu, nah inna lagi, la ghafurur rahim. Nah, lamul ibtida lagi ketemu, la ghafurur rahim. Wa ala ismiha. Nah, yang kedua, boleh juga lamul ibtida itu menempel pada isimnya bisyarti, dengan syarat ayyata akhara anil khabar. Nah, tapi isimnya itu diakhirkan dari khabar. Jadi nggak boleh dekat-dekat sama inna. Itu kaidahnya ya. Jadi dia nggak boleh dekat-dekat sama inna. Kalau dia nempel pada khabar, maka khabarnya itu harus muakhir supaya jauh dengan inna. Kalau dia nempel pada inna, innanya harus muakhir supaya jauh dari inna. Jadi kaidahnya nggak boleh berdekatan. Bahkan nanti kalau berdekatan digeser, namanya muzahlaqah. Jadi lamul ibtida nggak boleh berdekatan dengan inna. Contoh, inna fi dzalika la'ibratan. Inna fi dzalika ini itu khabar inna muqaddam, ibrahnya isim inna muakhir. Nah, ada la-nya, lamul ibtida. Itu yang kedua ya. Yang ketiga wa ala dhamiril fasl. Dhamiril fasl. Kemudian yang ketiga lamul ibtida boleh nempel pada dhamir fasl, dhamir pemisah. Inna hadza lahuwal qasasul haqqu. Sesungguhnya ini ya, lahwa. Nah, huwanya itu dhamir fasl namanya atau dhamir fasil. Dhamir yang berfungsi untuk memisah antara mubtada dengan khabar mubtada. Jadi hadza itu ya boleh juga kalau khabar mubtada atau khabar mubtada. Kalau sudah kemasukan inna berarti isim inna dan khabar inna. Jadi inna hadzanya itu isim inna, al-qasas ya, kisah-kisah jamak dari qisah itu khabarnya. Al-haq itu sifatnya. Nah, huwa itu dhamirun fasilun. Dhamir yang memisah. Nah, nanti dalam Quran ada juga ulaika humul muflihun. Nanti ulama khilaf, hum itu apakah dhamir fasil ataukah dia mubtada sanin. Ya. Kalau mengambil pendapat dia dhamir fasil, berarti ulaika humul muflihun, ulaikanya itu mubtada, muflihunnya itu khabar mubtada. Huwanya itu dhamir fasil namanya, dhamir pemisah. Kalau menganggap huwanya sebagai mubtada sanin, berarti ulaika itu mubtada, humul muflihun itu jumlah ismiyah, di mana humnya itu sebagai mubtada sanin, kemudian muflihunnya itu sebagai khabar sanin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Kelas. Terus yang keempat, kan ada 4 tadi ya. Wa ala ma'mulil khabar. Dan yang keempat adalah lamul ibtida itu boleh menempel kalau dia tadi saya sudah ada menjelaskan muzallaqah belum ya? Belum ya, nanti belum ketemu kayaknya. Wa alal ma'mulil khabar. Dan yang keempat adalah kalau itu diamalkan sebagai khabar. Bisyarti taqaddumihi alal khabar. Dengan syarat dia itu ya jadi maksudnya itu ma'mulil khabar. Maksudnya itu fi'il dari khabar. Maf'ul maksudnya. Maf'ul dari khabar. Di mana khabarnya nanti itu berupa isim fi'il, ya isim yang bermakna fi'il yang beramal sebagai fi'il. Contoh, inna Zaidan la'amran daribun. Inna Zaidan la'amran daribun. Innanya harus dibaca inna ya, karena ada lamul ibtida, Zaidannya isim inna. Nah, daribunnya itu mubtada, khabar mubtada. Ya. Apa tadi? Daribunnya khabar mubtada. Nah, hanya saja daribun itu adalah ismun fa'ilun. Ismu fa'ilin, isim fa'il. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdir huwa. Nah, sedangkan amron itu maf'ul muqaddam li daribun. Jadi maf'ul muqaddam. Boleh ditempeli oleh lam. Lamul ibtida namanya. Inna Zaidan la amran daribun. Wa tattasilu mal zaidatu bi hadhil ahruf fayabtul amaluha. Ma zaidah itu boleh bersambung ya setelah huruf-huruf ini bi hadhil ahruf, dan huruf-huruf ini maksudnya huruf-huruf yang 6 tadi. Inna wa akhatuha, inna, anna, kemudian apa lagi? Lakinna, la'alla, laita, ka'anna. Inna, anna, ka'anna, lait. Supaya urut nih. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah. Ma zaidah, ma tambahan itu boleh bersambung dengan 6 huruf tadi itu. Fayabtulu amaluha. Maka itu menyebabkan batal amal inna. Yakni tansibul isma wa tarfa'ul khobarnya itu batal. Gara-gara disambungi oleh ma zaidah, ma tambahan. Contohnya apa? Innamallahu ilahu wahid. Hanya Allah Tuhan yang esa. Jadi Allahu seandainya enggak ada ma, jadi innallaha, gitu kan? Innallaha ilahun wahidun. Lafzul jalal Allah sebagai isim inna, ilahunnya khabar inna. Tapi karena innanya bersambung dengan ma zaidah, jadilah dia batal amalnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Contohnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Hari Selasa kemarin tuh saya ngisi ya, halal bihalal, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ULM. Yang undang dekan langsung, dekan telepon saya. Kebetulan dekannya ini dosen saya gitu, di prodi matematika. Ada yang menarik tadi, yang unik, kejadian unik. Qari'nya itu cuman membaca 1 ayat aja. Yang innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, itu aja 1 ayat sampai selesai ya itu. Nah, itu baru kali ini saya dengar qari yang bacaannya cuman sekali. Enggak diulang-ulang, karena juga qari yang 1 ayat tapi diulang-ulang di ujungnya itu. Ini enggak 1 ayat. Jadi singkat padat. Luar biasa. Qul innama yuha ilayya. Nah, itu juga innama, jadi ma-nya ma zaidah, yuha diwahyukan ilayya kepadaku, annama. Nah, lagi di sana ada annama. Nah, lihat di situ. Innama itu karena qul innama, karena setelah kata qul, ya kan? Kalau yang pertama itu innamallahu ilahu wahid di awal kalimat, tidak. Qul. Nah, qul itu tadi yang tadi qala yaqulu, qaul atau qul yang seakar dengan itu, tasrif dengan qul. Maka dibaca
Setelah kul dibaca inna. Ya kan? Tidak boleh dibaca anna. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, baru annama. Karena annama bukan di awal kalimat, bukan juga di akhir kul. Yang di akhir kul itu yang inna yang pertama. Annama hanyalah ilahukum, Tuhan kalian, ilahun wahidun. Tuhan yang esa. Nah, di sana ilahukum bukan ilahakum karena ma-nya mazaidahnya batal beramal. Ka'annama Zaidun qaimun. Nah, ini ka'anna ditempel 5. Zaid sepertinya berdiri, tapi ternyata enggak. Ternyata ini untuk menunjukkan keraguan atau sebaliknya. Ka'annama. Walakin nama Zaidun qaimun, akan tetapi Zaid berdiri. Nah, ini Zaidun bukan Zaidan karena lakinnanya tidak beramal. La'allama Zaidun qaimun. Mudah-mudahan Zaid berdiri. Ini juga tidak beramal. Kalau beramal jadi Zaidan qaimun. Illa laita, kecuali laita fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Khusus untuk laita, maka dia boleh beramal, boleh juga ihmal. Ini kalimatnya bagus ya. Fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Kalau i'mal berarti beramal, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau ihmal berarti ya tidak diamalkan itu. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi tetap jadi mubtada, khabar mubtada kedudukannya. Nahu laitama Zaidan qaimun. Nah, di sini boleh dibaca laitama Zaidan qaimun. Boleh juga nanti dibaca laitama Zaidun qaimun. Andai si Zaid berdiri. Ya, boleh. Boleh i'mal, boleh ihmal. Kalau i'mal, ini contoh untuk i'mal. Laitama Zaidan qaimun. Itu i'mal. Kalau dibaca laitama Zaidun qaimun berarti ihmal. Ya, abaikan. Binasbi Zaidin wa rafihi. Ini boleh dengan menasabkan Zaid, boleh juga dengan merofakkan. Kalau merofakkan berarti ihmal. Sedikit lagi ya, sebelum sampai 290 tuh. Jadi kita tadi berapa? Halaman 100 mulainya 58. Nah, 58 sampai 90 kan. Lumayan. Sedikit lagi. Wa tukhaffafu innal maksuratu fayuksaru ihmaluha. Jadi innal maksurah itu boleh diringankan. Tukhaffafu. Diringankan. Tapi kebanyakan itu diihmal, tidak diamalkan. Nahu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun. Jadi tukhaffafu maknanya adalah al-hamzah li thiqaliha. Hamzahnya itu tidak ditasydid. Ya li thiqaliha bitasydid karena berat kalau dia ditasydid. Ma'a kathratu i'maliha. Tapi fayaksuru ihmaluha. Tapi ay fala ta'malu amal innal musyaddadah. Tapi dia nanti ihmal, kebanyakan diihmal. Maksudnya apa? Tidak diamalkan innal musyaddadah. Kenapa? Li zawali ikhtisasiha bil asma. Ya karena hilangnya kekhususannya sebagai isim inna. Contohnya apa? In kullu nafsin lamma alaiha hafizun. Ai kitabun yuhfadhu alaihi ma ya'maluhu. Au malaikatun yahfadhunahu min amrillah. Jadi artinya apa? Tidaklah setiap jiwa kecuali atasnya itu ada hafiz, ada penjaganya. Jadi i'rabnya apa? In itu mukhaffafah namanya. In mukhaffafah, lain musyaddadah. Minas tsaqilah, ya, mukhaffafah minas tsaqilah. Batala amaluh. Amalnya dibatalkan, yakni yang tansibul ismani wa tarfa'ul khabar.
Jadi kullu apa kedudukannya mubtada? Sekaligus mudhaf, nafsin mudhafun ilaih. Lamma, lamnya itu fariqatun bainal mukhaffafah wan nafiyah. Sebagai pemisah, fariqah. Fariqatun sebagai pemisah bainal mukhaffafah wan nafiyah. Dengan nafiyah. Lamnya ya. Ma-nya silah. Si mausul maksudnya. Alaiha jarun majrun khobarun muqaddam. Jadi lamma itu khobar muqaddam. Tadi kullu tadi apa? Mubtada. Mubtada. Ma-nya di sini alaiha adalah khobar muqaddam. Jar majrur kan? Hafidhunnya itu mubtada muakhar. Jadi ini ada dua kalimat ya. Ada induk kalimat adalah kullu nafsin. Nah, kemudian setelahnya itu adalah jumlah. Namanya jumlah ismiyah. Di mana khobarnya dikedepankan, yakni alaiha. Hafizun itu mubtada muakhir. Dan itu wajib karena alaiha berupa jar majrur, hafizun itu nakirah. Jadi wajib alaiha itu dikedepankan sebagai khobar muqaddam dan hafizunnya itu sebagai mubtada muakhir. Jadi jumlah mubtada tsani wa khabaruhu khabarul mubtada awwal. Nah, tadi sudah jelaskan. Jadi lama itu ala annaha ijabiyah bermakna illa. Jadi tadi saya terjemahkan illa ya. Wa inna fiyah. Wa taqdir ma kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa illa alaihi hafizun yahfazuha atau yahfazu alaiha ma ta'maluhu. Tidaklah setiap jiwa kecuali atasnya itu ada penjaga, ya, malaikat yahfazuha yang menjaganya, au yahfazu alaiha ma ta'maluhu, apa yang dia perbuat. Ada raqibun atid itu. Dalam Quran disebut gini. Apa ya kalimat itu? Lupa saya ayat itu. Ma fi qaulin, kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah tolong kasih. Ma qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, tidaklah setiap ucapan kecuali atasnya itu ada raqib dan atid. Baik, wa yaqilu i'maluha. Jadi fayaksuru ihmaluha, maksudnya kebanyakan inna mukhaffafah itu mengihmal, artinya membatalkan peran inna, otoritas inna yang tansibul isma tarful khabar. Wa yaqilu i'maluha, dan sedikit yang diamalkan. Ya, mengamalkan wewenang dia sebagai tansibul isma wa tarful khabar ya. Contoh wa in kullan. Nah, itu wa in kullan lamma liyuwaffiyannahum. Wa in kullan lamma liyuwaffiyannahum. Wa fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fi ayatain. Wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Nah, tapi dalam bacaan yang meringankan, pada bacaan bagi siapa yang meringankan khaffafa inna wa lamma fi ayatain, dan lamma pada dua ayat tadi, wa talzamul lam, maka lam diwajibkan fi khabariha, adanya lam pada khabarnya idza uhmilat, jika di uhmilat, ya, diabaikan, tidak diamalkan. Kita lihat dulu ya. In kullan lamma liwaffiyannahum. Wa yaqilu imaluha wal jaza istihaban lil hukmil asli. Jadi istihab, ya,
kembali ke hukum asal, yakni tadi mengamalkan inna. Wa inna kullan, jadi ada juga yang membacanya begini, jadi begini, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum, maksudnya gitu. I'rabuhu, innya itu mukhaffafah minat tsaqilah, ta'malu amala inna tsaqilah, maka dia beramal dengan amal inna tsaqilah, yakni tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kullan berarti ismuha, jadi isim inna. Walam, nah di sana fi lamma lamul ibtida. Itu ada lam ibtida. Ma-nya itu ismun mausul bimakna alladzina. Fi mahalli raf'in khabaru inna. Ma-nya itu khabar inna. Nah, liyuwaffiyannahum, lamunnya itu lam dakhilatun fi jawab qasam muqaddar. Jadi itu adalah lam yang masuk pada jawab muqaddar yang diperkirakan. Yuwaffiyanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi liittisalihi binuni taukid as-saqilah. Liyuwaffiyanna, jadi ya-nya itu kan fathah karena ketemu dengan nun taukid saqilah. Nun tasydid itu namanya nun taukid saqilah. Ya khalas ya. Itu i'rabnya. Wa fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fi ayatain ay hadhihi wallati qablaha walladhi qara'a bitakhfif fihi ma huwa Ibnu Katsir wa Nafi'. Jadi yang ada para ahli tafsir yang atau ahli qiraah membacanya itu dengan in kulla. Jadi Ibnu Katsir dan Nafi'. Wa qara'a Ibnu Amir wa Hamzah. Jadi Hamzah itu pakai ya Hamzah wa Asim bitasydidi lamma fil ayatain wa takhfif in. Itu tadi itu mentasdidkan lamma, jadi lamma, tapi mentakhfifkan in. Falamma ijabiyatun bimana illa, maknanya la illa. Wa in nafiyah, innya nafiyah. Wa in kullan, dan tidaklah setiap diri illa kecuali liyuwaffiyannahum. Sungguh Allah akan mematikan mereka. Kelas. Talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Maksudnya apa? Talzam ay tajibu. Lam ay lamul ibtida. Fi khabariha ay fi khabari innal maqsurah idza khuffifat, jika diringankan. Walakin innama tajibu idza uhmilat in walam yadhhar ma'na. Dikit lagi. Wa idza khuffifat anna baqiya i'maluha. Jika anna itu dikhuffifat, diringankan, artinya an jadinya ya, tidak tasdid, baqiya i'maluha, tetap diamalkan. Jadi kalau tadi yang kita bicarakan tuh inna, in tadi kan. Ya, ini inna. Wa idza khuffifat anna, maka tetap diamalkan, ya. Walakin yajibu ayakuna ismuha dhamir sya'an mahdzufan. Akan tetapi wajib isimnya itu berupa dhamir sya'an yang mahdzuf, yang dihapus. Wajibu ayakuna khabaruha jumlatan, dan wajib khabarnya itu berupa kalimat. Contoh ayat Allah Ta'ala nih. Alima an sayakunu minkum mardo. Alima an, nani an. Nah, nanti dhamirnya, dhamir sya'annya dihapus, mahdzuf. Langsung sayakunu minkum mardo, itu khabar an, ya khabar anna. Apa dhamir sya'an? Di Kawakib ada. Ya, ini dhamirun munfarid, dhamirun mufradun ghaibun ghairu majrurin. Dhamir sya'an itu adalah dhamir mufrad, jadi dia tunggal. Ghaib, ya berarti huwa itu ghairu majrur, dan tidak majrur. Qul huwallahu ahad. Nah, huwa itu adalah dhamir sya'an. Wudi'a li ghardi ta'zim wal ijlal. Jadi dhamir sya'an itu digunakan untuk tujuan ta'zim wal ijlal, pengagungan dan pemuliaan.
Wa yakunu muttasilan wa munfasilan. Dhamir sya'an itu boleh muttasil, boleh munfasil. Mustatiran wa barizan, boleh tersembunyi seperti pada kasus ini, boleh juga barizan seperti wallahu ahad. Ala hasbil awamil, sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Tergantung amil. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, itu. Mahdzub artinya lah madhkurun. Apa i'rabnya tadi? Alima an sayakuna minkum marda. Alima itu fi'lun madin, fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdir huwa. Nah, alima itu termasuk fi'il yang tansibu maf'ulain, menasabkan dua fi'il. Ya, di mulakhas Syekh Fu'animah itu masuk, itu contoh. Alima itu masuk. Wa'an itu mukhaffafatan minatsaqilah, diringankan ya karena berat. Ismuha dhamirus sya'an mahdzufun taqdiruhu annahu. Taqdiruhu annahu. Annahu. Jadi hu-nya dihapus. Wasin pada kata sayakunu harfut tanfis. Ya, harfut tanfis. Maknanya akan gitu kan. Saufa. Saufa ta'lamun. Tanfis. Nafasa yunafisu. Yakunu fi'lun mudhari'un wa alamatu rafihi dhammu akhirih. Sayakunu. Muttasir mutas apa bacanya lupa ya. Mutasarrifun ya, mutasarrifun min kana naqisah. Jadi itu tasrif dari yakunu itu loh. Yakuna itu dari kana yakunu. Jadi mutasarrif dia. Wa marda ismuha muakhar. Marda itu isim dari yakuna muakhar. Isim muakhar. Jadi saya kunu marda minkum gitu harusnya kan. Wa jumlatu minkum khobaruha muqaddam. Khobar dari yakunu muqaddam. Wal masdar munsabik min an wa ma ba'daha saddamu saddama maf'ulai amila alima. At-taqdir alima kaunu mardi minkum wa yajuzu ayyakuna huna tammatan bimakna hasala aw wajada. Bisa juga yakuna itu adalah tammah ya, bukan naqisah, yang maknanya lah hasala aw wajada, artinya ada atau menghasilkan. Wa taqdir alima an sayahsula aw sayujida minkum marda. Dia mengetahui, artinya Allah mengetahui an sayakuna, bahwasanya ia ya mengetahui siapa di antara kalian itu yang sakit. Nah, itu jadi an khufifat. Idza khufifat anna, maka diamalkan. Wa idza khufifat ka anna baqiya imaluha. Adapun jika diringankan ya ka'an menjadi ka'an, maka dia diamalkan. Wa yajzu hadfu ismiha wa dzikruhu ya. Lalu isimnya boleh dihapus, boleh disebutkan. Kalau an tadi kan isimnya wajib di mahdzuf, dihapuskan. Saya kuno an tadi kan. Saya annahu, maksudnya annahu saya kuno kan saya kuno. Nah, tapi kalau ke anna beramal dan isimnya boleh dihapus, boleh ditambahkan. Seperti kaqaulihi ka'an
zobyatan. Ka'an, ya, maksudnya ka'anna. Zobyatan, berarti zobyatan. Itu sebagai isim ka'anna. Ta'tu ila wariqis salam. Zobyah itu rusa betina ya. Kalau waraqis salam itu sifat. Warak itu banyak daun. Maknanya. Nah, itu ya. Allah ta'ala bisa. Selesai. Ada lagi sedikit. Iya, lakinna ya. Ya. Wa idza khufat lakinna wajaba ihmaluha. Nah, itu. Kalau di takhfif ya, diringankan lakinna menjadi lakin wajaba ihmaluha. Maka wajib untuk tidak diamalkan. Maksudnya tidak wajib wajib dia abaikan ya, tidak boleh tansibul ismu wa tarfa'ul khobar gitu. Kalau dia di takhfif. Kalau tidak takhfif ya dia beramal. Lakinna tadi. Ini kalau kasusnya di takhfif. Nah, sampai di situ ya. Kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang. Faslun wa ammala allati linafil jinsi fahiyallati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilit tamsis. Hadza akhiruhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in. Alaihi wasallam. Sama-sama dibatasi ya, halaman 290. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.